Halo Sobat Gadis, kali ini ketemu lagi sama Nadia. Nah, di sini Nadia sendirian aja nih. Nadia lagi ada di Skyroom Cafe Hotel The 101 Malang OJ. Nah, di sini lagi ada paket untuk berbuka puasa nih Sobat Gadis. Jadi, mereka menyediakan buffet sajian makanan untuk berbuka puasa. Mau tahu keseruannya Nadia icip-icip? Yuk, ikutin keseruannya ya. Ini apa sih yang bikin beda dari tahun sebelumnya? Baik, seperti yang kita tahu ya, tahun sebelumnya itu kan Ramadan di awal-awal pandemi ya. Jadi orang masih penuh kecemasan, ketakutan. Akhirnya kita tidak membuat paket buka puasa dan juga ada larangan waktu itu dari Pemkot. Dan untuk tahun ini sepertinya memang pandemi kan udah mulai menurun ya. Kita lihat di Malang sendiri udah tinggal 36 kasus aktif. Dan penambahan perharinya tinggal hanya 7 orang per hari, kasus aktifnya udah sangat menurun. Dan dari pemerintah pusat sendiri sekarang udah memperbolehkan kegiatan-kegiatan di hotel, baik itu meeting, kemudian acara conference ataupun konser itu udah diperbolehkan dengan syarat protokol kesehatan harus diterapkan. Nah, kita ingin di Lebaran tahun ini beda sama puasa tahun ini beda dengan puasa tahun lalu. Jadi ingin lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi dan lebih optimis lagi. Maka kita bikin suatu paket buka puasa bersama dengan konsep buffet dan juga live cooking. Itu konsepnya adalah all you can eat dengan menu dari Indonesian food ya, Nusantara ya. Jadi kita explore menu-menu yang ada di Indonesia dan itu menu-menu yang sebetulnya sangat dekat dengan lidahnya orang Indonesia. Ya, kalau misalnya daripada memilih makanan-makanan Western atau Cina, kenapa sih Pak Bapak memilih masakan Indonesia untuk menjadi buka puasanya di Skyroom Cafe ini? Buka puasa ini memang akan lebih kena masakan Indonesia ya, karena ketika kita puasa pasti kita mencari makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan asin, ataupun yang manis untuk tajilnya. Jadi berdasarkan hasil riset kita, orang-orang lebih suka buka puasa dengan makanan Indonesia dibanding Western, karena itu makanan yang sangat biasa lah di lidahnya orang Indonesia. Kira-kira apa sih yang membedakan buffet di sini sama buffet di tempat lain gitu Pak, di tempat buka puasa yang lain gitu yang mungkin menyajikan makanan buka puasa juga? Yang pasti kita pertama tadi ya Indonesian food kita explore, yang kedua kita menyajikan 2 buffet dan juga live cooking, ada 6 live cooking. Itu mungkin lebih banyak dibanding di tempat-tempat lain. Lebih bervariasi gitu ya? Lebih bervariasi. Live cookingnya pun kita explore, ada teppanyaki, ada martabak telur, ada seblak, ada mie ayam. Itu membuat orang-orang mencium baunya aja udah langsung wah ini mengangkat seleranya mereka. Kira-kira kalau misalnya ada Sobat Gadis yang mungkin masih takut-takut gitu Pak, gimana sih protokol kesehatan yang diterapkan di sini Pak? Ya, yang pasti kita ingin mereka buka puasa di sini tidak dengan rasa takut ya. Yang pertama pasti ada pengecekan suhu badan, mewajibkan memakai masker ketika mengambil makanan, social distancing ketika duduk, dan juga kapasitas kita batasi 50%. Kemudian ketika mereka mengambil buffet pun itu mereka tidak mengambil sendiri, tapi disajikan sama waiter-waiter kami. Jadi protokol kesehatan tetap kita jaga. Kedengarannya udah enak banget ya Sobat Gadis ya. Kira-kira nah berapa yang bisa Sobat Gadis keluarkan nih untuk harganya untuk menikmati buka puasa di sini Pak? Harganya cukup murah ya, cuma 98.000 net. Jadi udah tidak kena pajak dan servis lagi, 98.000 net. Tapi kalau teman-teman ingin lebih murah lagi, pesan di atas 10 orang. Itu kita kasih 85.000 net per orangnya. Kalau grup di atas 50 orang itu pasti lebih murah lagi. Berarti kalau rame-rame lebih baik gitu ya Pak ya? Soalnya kan lebih baik, lebih murah kan jatuhnya ya, pasti kan. Dan all you can eat ya, makan sepuasnya. Kalau misalnya jam operasionalnya dari jam berapa Pak kira-kira, kan itu berarti kan sebelumnya buka puasa gitu kan, sebelumnya maghrib gitu? Kita buka dari jam 17.30, jadi ada waktu sekitar 30 menit sebelum azan maghrib mereka untuk prepare, baik itu mengambil makanan ataupun memilih tempat duduk. Dan kita akan tutup jam 9 malam. Jadi mereka punya spare waktu yang cukup lama lah, 3,5 jam ya untuk makan sepuasnya di sini. Ini kan masih sebulan lagi ya Pak menuju kita menyambut bulan Ramadan. Kira-kira apa sih alasannya kita teman-teman media itu diundangnya sebulan yang sebelumnya gitu? Ya biasanya mereka yang ingin buka puasa itu udah punya plan ya sebulan sebelum.
Jadi memang kita ingin kita menjadi yang pertama untuk promosi buka puasa ini agar mereka sudah punya rencana dan sudah reservasi cepat-cepat ke sini. Kira-kira dari The 101 Hotel Malang OJ ini ada promo-promo lagi nggak Pak selain promo-promo Ramadan ini? Yang pasti setelah paket buka puasa kita punya promo lagi untuk kamar nanti, staycation selama bulan puasa. Tapi itu masih upcoming gitu ya, masih ditunggu lagi ya. Yang pasti harganya cukup menarik. Jadi bagi teman-teman yang ingin staycation di 101 itu harganya akan sangat menarik dan terjangkau untuk bulan puasa. Kira gitu dulu Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan buat sobat gadis di rumah Pak yang mau makan di sini juga nantinya waktu pas buka puasa gitu Pak? Baik, untuk sobat gadis di rumah silakan buka puasa di sini nanti ya di bulan puasa. Pertama adalah makanannya cukup melimpah, variasinya cukup banyak, rasanya pun pasti terjamin enak. Yang kedua adalah protokol kesehatan kita jaga, jadi jangan takut untuk buka puasa di sini. Dan yang ketiga, kita punya the best view di Malang, Skyroom Cafe. Jadi makan sambil menikmati pemandangan yang cukup indah di Malang. Jadi kami tunggu untuk datang. Wah ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Jadi sobat gadis jangan lupa buat nanti udah bikin plan aja nih buat kalau mau buka puasa kita ke The 101 Malang OJ ini ya, sobat gadis. Nah, sobat gadis, selain ada buffet, ternyata juga ada live cooking loh di sini. Terus ada juga sajian-sajian kopi yang tentunya bisa banget buat menjadi pilihan menu buka puasa sobat gadis semuanya. Teppanyaki, ada teppanyaki, terus ada juga martabak telur, ada juga mie ayam, seblak, ada juga gorengan. Terus ada pilihan kopi yang dari Forest, dari Bali Kintamani. Terus bingung nih sekarang sobat gadis kita mau milih yang mana dulu. Tapi tetap ikutin ya. Nah jadi ini Nadia lagi mau nyobain salah satu menunya yaitu ada pastry. Nah ini kayak sus gitu deh sobat gadis. Mari kita coba dia langsung ya. Enak banget rasanya. Dalamnya kayak ada krim vanilla gitu sobat gadis. Warnanya merah, aku tadi pikirnya red velvet, ternyata bukan. Tapi enak. Nah terus kita cobain main course-nya nih sobat gadis. Tadi aku udah ngambil teppanyaki. Enak. Jadi teppanyaki ini salah satu dari pilihan di live cookingnya sobat gadis. Jadi di sini ada selain ada buffet tadi aku udah bilang ada live cookingnya juga. Enak, worth to try. Nah setelah udah nyobain makanan-makanan dari buffet Ramadannya ini, sekarang Nadia sudah selesai, sudah kenyang. Nah terus jangan lupa kalau misal sobat gadis nanti punya plan mau bukber bareng teman-teman atau buka bersama bareng keluarga juga bisa banget di The 101 Malang OJ di Skyroom Cafe-nya karena ada promo cuma 98.000 per orang net. Terus kalau misalnya kamu bawa 10 orang itu bisa 85.000 aja nih per orangnya sobat gadis. Dan juga Nadia mau ngingetin jangan lupa dengerin podcast Bingkai Gadis yang tentunya bakal out di hari Sabtu. Nah, thank you buat semua sobat gadis yang udah ngikutin keseruan perjalanan Nadia nyobain makanan-makanan tadi. Dan see you!